Nega Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nega, kembali lagi bersama kita nih di Podcast Nega. Buka cerita, cetak kreasi. Pada kesempatan kali ini, saya dapat menemani sahabat Nega semuanya, Nega Podcast tentunya, dalam bincangan yang sangat-sangat informatif dan juga inspiratif seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini juga, kita juga akan mengulas nih tentang perhatian masyarakat, khususnya dalam mempersiapkan diri dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027. Karena topik hari ini sangatlah menarik ya, jadi kami mengundang narasumber yang luar biasa dan juga sangat inspirasi sekali, sangat spesial sekali untuk tema podcast hari ini, yakni bersama Ibu Kepala Cabang Dinas Kabupaten Malang, yakni bersama Ibu Dwi Anggraini, SPD, MPD. Selamat datang Ibu di acara podcast kami. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Sudah diundang untuk yang kedua kalinya. Jangan kapok-kapok ya Bu untuk tidak. sini Untuk berbagi informasi dan menambah wawasan itu memang harus dan wajib supaya ilmunya bertambah. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. sudah meluangkan waktu dan juga bersedia saling bagi informasi bersama kita. Ya. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Hari ini di tengah beberapa hari ini kan itu dingin, Malang lagi dingin-dinginnya. Ya, alhamdulillah sangat luar biasa dan sehat walafiat. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di NEKA ini juga semakin lebih baik dan sehat, terus meningkatkan inovasi, prestasi untuk bisa melayani anak-anak dengan luar biasa. Dan sahabat NEKA juga harus lebih semangat untuk berinovasi dan meningkatkan kompetensi dirinya. Siap Ibu, terima kasih sekali atas motivasinya. Baik Sobat Nega sekalian, untuk topik hari ini kita punya beberapa hal yang perlu kita bahas nih. Yang pertama kita lanjut aja ya, kita langsung aja ke topik pembahasan kita. Untuk membahas terkait SPMB, Ibu nggih. Dalam setiap pelaksanaan SPMB, masyarakat itu kan sangat antusias nih Ibu. Khususnya orang tua itu bahkan ada yang dari pagi sampai sore sudah standby di sini Ibu, mengantarkan putra-putrinya gitu. Bahkan ada yang kayak kelengkapan berkasnya kurang gitu, itu orang tuanya sangat siap sedia gitu untuk mempersiapkan SPMB tahun 2026-2027 ini. Menurut Ibu Dwi Anggraini, bagaimana perkembangan SPMB untuk tahun ini Ibu? Ya. Terima kasih untuk perkembangan SPMB tahun 2026-2027 ini sudah sangat luar biasa, tertata berdasarkan hasil pengalaman sebelum-sebelumnya, dan SPMB ini bukan hanya sekedar untuk pendaftaran siswa baru, tapi sebagai proses untuk perbaikan tata kelola layanan pendidikan. Kalau yang sebelumnya pagi-pagi orang tua hadir ke sekolah, kemudian menunggu informasi atau menunggu untuk pengambilan PIN. Nah, untuk tahun ini sudah diperbaiki sistemnya dan diberikan waktu dari jam sekian sampai jam sekian, ini nomor sekian sampai sekian, dan di satu hari itu memang dibatasi 200 maksimal supaya layanannya juga lebih baik lagi, dan tentunya juga bisa memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya. Kami cukup merasakan itu Ibu, karena kalau yang sebelumnya itu hari pertama banyak sekali gitu sampai sore-sore, sedangkan hari kedua itu dikit gitu. Jadi kalau sekarang itu lebih tata. Yang pastinya masyarakat harus banyak membaca terkait dengan Juknis SPMB 2026-2027 supaya tidak salah pilih dan tidak salah waktu untuk menentukan putra-putri
Bapak Ibu ini mau masuk di tahap atau di proses tahap yang keberapa, agar dokumennya juga disesuaikan dengan tiap tahapan. Insya Allah itu adalah yang terbaik dari setiap pembelajaran dan berproses berkelanjutan. Terima kasih Ibu atas penjelasannya yang sangat informatif sekali. Selanjutnya Ibu, dalam setiap pelaksanaan SPMB itu masyarakat tentu berharap proses pelaksanaan ini berjalan dengan transparan, objektif, dan juga memberikan kesempatan kepada calon murid secara adil, Ibu. Kira-kira nih, bagaimana sih strategi khususnya Dinas Pendidikan dalam memastikan proses SPMB ini bisa berjalan dengan objektif, transparan, dan juga adil bagi semua calon murid? Oke, salah satu sistem yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam hal ini adalah oleh bidang TIKP, memastikan semua proses SPMB itu bisa berjalan sesuai dengan regulasi atau kebijakan nasional dan sesuai juga dengan petunjuk teknis Provinsi Jawa Timur. Prinsip utamanya adalah objektif, transparan, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif. Dan salah satu layanan yang bisa dilihat atau dipantau langsung oleh masyarakat luas itu adalah sistem yang sudah dibangun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur secara online. Jadi kalau dinyatakan sudah online, maka seluruh masyarakat bisa melihat secara langsung proses-prosesnya, dan jika ada yang belum dipahami, Bapak Ibu, orang tua, dan siswa ini bisa bertanya langsung ke sekolah, karena di masing-masing sekolah ini sudah ada Satgas SPMB yang siap melayani 24 jam, baik itu secara online, luring maupun daring. Nah, kemudian melakukan sosialisasi sebelum serta didik ini. Pertama proses adalah pengambilan PIN. Sebelum itu dilakukan dari Dinas Pendidikan cabang Dinas Pendidikan wilayah kabupaten khususnya dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam hal ini oleh bidang TIKP sudah secara bertahap berkelanjutan ini memberikan sosialisasi terkait dengan juknis, baik itu kepada kepala sekolah, kemudian kepada panitia, operator, dan nanti ditindaklanjuti oleh masing-masing sekolah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh calon murid sekaligus didampingi oleh orang tua supaya informasi ini sampai kepada masyarakat secara luas. Kemudian calon murid juga dapat memverifikasi secara terbuka dan terukur, dan sekolah juga wajib untuk membentuk panitia yang bekerja sesuai dengan prosedur. Tadi yang saya sampaikan adalah Satgas SPMB, dan ini harus transparan, terbuka, dan tidak ada diskriminasi. Silakan semua masyarakat punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, jadi Sobat Nega yang mau melanjutkan nih ke jenjang pendidikan yang SMA ataupun SMK, khususnya di daerah Jawa Timur, tenang saja. Karena sistemnya semuanya sudah transparan, objektif, dan juga semuanya buat calon murid kita semua sama, tidak ada diskriminasi apapun. Gitu. Selanjutnya Ibu, tahun ini nih, 2026-2027 ini kebetulan kan TKR ini sangat banyak sekali peminatnya. Iya Ibu, jadi pada tahun ini SMK Nega mengajukan satu rombel kebetulan. Jadi yang awalnya TKR-nya ada 3 kelas, jadi ada 4 kelas Ibu. Jadinya total rombel seluruhnya jadi ada 13 kelas. Karena ada 1 TKR tadi. Melihat perkembangan di SMK Nega, Ibu, bagaimana pendapat Ibu Dwi terkait? Oke. Kami selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang sangat-sangat mengapresiasi SMK Negeri 1 Gedangan, bahwasanya dengan adanya penambahan ini berarti minat dari masyarakat untuk masuk ke program keahlian teknik kendaraan ringan ini semakin lebih
banyak lagi, dan menunjukkan bahwa minat masyarakat ini juga terhadap pendidikan kejuruan khususnya itu juga semakin lebih baik juga. Kemudian khususnya di bidang otomotif, dan ini semakin tinggi juga. Ini menjadi sebuah indikator bahwasanya SMK Negeri 1 Gedangan ini ada sesuatu yang memberikan daya tarik tersendiri, sehingga harus menambah satu rombel lagi untuk teknik kendaraan ringan. Namun penambahan pagu ini tentunya harus tetap memperhatikan ketentuan yang daya tampung, kesiapan SDM, sarana prasarana, kemudian terkait dengan kerjasama dengan mitra usaha, mitra industri yang fokus pada pengembangan teknik kendaraan ringan, supaya apa? Supaya job seeker-nya, pencari kerja ini bisa ditampung atau bisa mendapatkan kesempatan yang sama terkait dengan rekrutmen, dan mungkin tidak hanya job seeker saja atau pencari kerja, tapi anak-anak juga sudah bisa diarahkan ke entrepreneur mandiri, dan anak-anak bisa melakukan wirausaha, memberikan kesempatan atau membuka lapangan pekerjaan yang bisa memfasilitasi alumni-alumni atau adik-adik kelasnya berikutnya. Harapannya demikian. Semoga nih kedepannya tidak hanya TKR ini Bu, semoga banyak jurusan lain juga yang bisa menyusul peminatnya. Iya, mudah-mudahan mutu dari SMK Negeri 1 Gedangan ini semakin lebih bagus, sehingga masyarakat ini lebih percaya berbondong-bondong ke SMK Negeri 1 Gedangan, dan ini harus disambut oleh seluruh warga SMK 1 Gedangan, sekaligus juga kerjasama dengan komite, supaya mitra dari sekolah ini, khususnya di komite ini, bisa memberikan dukungan, tidak hanya dukungan doa saja, tetapi dukungan materi dan imaterinya itu juga bisa untuk menunjang prestasi dan kemandirian dari peserta didik. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kepercayaan masyarakat ini Ibu, khususnya daerah Malang Selatan ini. Sekarang baru-baru ini banyak sekali orang tua, bahkan masyarakat sudah mulai percaya Ibu di SMK Negeri 1 Gedangan. Gitu. Jadinya akhirnya menimbulkan pula banyak peserta didik yang berbondong-bondong ke sini Ibu. Menurut Ibu Dwi, apa sih yang membedakan SMK Negeri 1 Gedangan dengan sekolah lain yang saat ini dalam pembinaan Ibu Dwi, sehingga sekolah ini menjadi salah satu sekolah yang bisa atau mungkin digemari oleh masyarakat sekitar? Oke, setiap sekolah, setiap lembaga pendidikan itu pastinya punya karakter atau ciri khas tersendiri yang bisa mengikat minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya khususnya di lembaga SMK Negeri 1 Gedangan ini, dan adanya komitmen juga dari masyarakat, orang tua, bagaimana ke depan anak-anak putra-putrinya ini untuk bisa melanjutkan di SMK 1 Gedangan, dan prospek apa yang bisa ditawarkan oleh SMK 1 Gedangan ini merupakan daya tarik tersendiri. Ada keunggulan-keunggulan yang ada di SMK Negeri 1 Gedangan yang mungkin tidak ada di tempat lain, dan ini merupakan penilaian tersendiri dari masyarakat. Yang membedakan SMK 1 Gedangan ini adalah kemampuan yang tentunya yang dibutuhkan oleh wilayah atau masyarakat sekitar, sehingga ketika putra-putrinya masuk ke SMK 1 Gedangan, setelah lulus itu bisa memberikan hal yang terbaik untuk lingkungan sekitarnya ataupun di masa depannya atau di masyarakat, begitu. Baik Ibu, kita mengetahui bahwa perkembangan dunia industri ini kan sangat berjalan dengan cepat, nggih. Di sisi lain, minat masyarakat terhadap pendidikan khususnya kejuruan juga terus meningkat dari tahun ke tahun, Ibu. Jadi sudah mulai melirik untuk melanjutkan ke
jenjang Jenjang kejuruan. kejuruan. Oke, Ibu. Melihat kondisi tersebut, bagaimana prospek pengembangan SMK Negeri 1 Gedangan ke depannya, baik dari sisi program keahliannya Ibu, sarana dan prasarananya Prasarana. juga, nggih. Mungkin kemungkinan penambahan rombongan belajar ataupun pagu bagi siswa baru, Ibu. Ya, tentunya prospek pengembangan SMK Negeri 1 Gedangan itu tidak terlepas dari bagaimana visi misi dari sekolah itu sendiri, kemudian leadership lembaga, pimpinan pemimpin pembelajar yaitu kepala sekolah ini bisa membawa atau menahkodai lembaga ini untuk bisa menuju ke lembaga yang lebih prospeknya lebih baik lagi. Ini harus melihat beberapa hal. Ada 3 hal mungkin yang bisa menjadi perhatian. Yang pertama ini adalah penguatan program keahlian yang menjadi prioritas, kemudian yang juga relevan dengan dunia usaha, dunia industri, sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, sehingga apa yang menjadi tuntutan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat itu bisa secara langsung dipenuhi oleh sekolah. Kemudian yang kedua, ini peningkatan sarana dan prasarana praktek itu harus sesuai dengan regulasi kebijakan, regulasi keilmuan, kemudian perkembangan teknologi, dan juga tentunya sesuai dengan tuntutan masyarakat, dan pastinya karena SMK ini kaitannya dengan industri ya, sesuai dengan atau berbasis industri. Kemudian yang ketiga, kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri ini harus terus ditingkatkan supaya kemitraan itu tidak hanya hitam di atas putih saja, tetapi kemitraan itu bisa berkelanjutan pada sebuah inkubator bisnis di mana polanya adalah pola pendampingan, pembelajaran yang dikolaborasikan dengan adanya teaching factory. Dan ini harus terus dilakukan monitoring, evaluasi supaya bisa terukur ketercapaiannya. Terkait dengan kemungkinan penambahan rombel belajar, ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas. Terima kasih informasinya, Ibu. Baik, Sobat Pinang sekalian, sebelum kita akhiri perbincangan yang seru ini, sebenarnya kan kita nggak mau nih Bu mengakhiri perbincangan hari ini, tapi harus kita akhiri. Tentu banyak siswa SMP ataupun mungkin MTS ya Ibu, dan orang tua yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti SPMB 2027, khususnya mereka yang bercita-cita ingin melanjutkan pendidikan ke SMK Negeri 1 Gedangan. Kira-kira apa pesan dan juga motivasi dari Ibu Dwi Anggra ini untuk para siswa dan juga untuk para orang tua, Ibu? Ya, pastinya yang pertama untuk anak-anakku yang ada di SMP, berproseslah sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan persiapkan diri dengan baik, pilih sekolah sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kalian, bakat kalian. Jangan memilih sekolah itu hanya karena ikut-ikut saja, ikut-ikut temannya ke Gedangan, ikut ke SMK Kota Malang, tapi pada akhirnya tidak menemukan jalan keluar bagaimana ke depannya. Kemudian juga jangan anak-anak yang memilih khususnya di SMK ini sudah harus punya pandangan bahwasanya di SMK itu mereka akan belajar terkait dengan keterampilan. Keterampilan apa? Life skill, soft skill, kemudian bisa kedepannya juga bisa melanjutkan, selain juga bisa bekerja, juga bisa berwirausaha,
juga anak SMK, lulusan SMK diharapkan tidak hanya untuk mencari kerja, tapi semampu dan sebisa mungkin bisa membuat lapangan pekerjaan. Karena apa? Karena anak-anak SMK di sekolah ini sudah dibekali dengan skill kompetensi yang sangat luar biasa yang sudah bisa langsung digunakan di masyarakat. Kemudian untuk orang tua, pesan dari kami adalah dampingi anak-anak secara bijak, arahkan sesuai dengan kemampuan dan kemauan untuk anak-anak terus berkembang dan belajar. Berikan kesempatan yang seluas-luasnya, tapi tetap dikontrol, dimonitoring, supaya perkembangan anak-anak di dunia pendidikan ini bisa menjadi hasil yang luar biasa, dan ini adalah tugas kita bersama untuk mengawal anak-anak dan menyiapkan generasi muda ini untuk bisa siap di masa depannya, bisa fighting, bisa survive, terutama anak-anak yang memilih di SMK Negeri 1 Gedangan. Terima kasih banyak Ibu. Itu baik Sobat Mega, perlu dicatat nih pesan dari Ibu Kacap kita, Ibu Dwi Anggra ini, kalau mau melanjutkan sekolah itu jangan FOMO Ibu. Iya. Betul kata Iya. Ibu, anak-anak itu FOMO. Iya, kalau temennya ke SMK, semuanya ke SMK. Kalau temennya SMA, semuanya SMA. Iya. Gitu. Jadi jangan FOMO-FOMO ya. Jadi tetap tadi pesan dari Ibu juga itu sesuai dengan kemauan dan kemampuan kalian. Gitu. Jadi tidak boleh FOMO. Yang kedua, sesuai dengan kemampuan dan juga kemauan kalian semua. Ya. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih Ibu Dwi Anggraini Sama-sama. atas motivasi dan juga wawasan, inspirasi juga bagi kita semua Ibu di Sobat Mega ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjelaskan dan juga bisa bermanfaat buat Sobat Mega, khususnya untuk calon murid baru Ibu SMK Nega. Amin. Terus semoga SMK Negeri 1 Gedangan juga semakin maju. Amin. Ibu, sukses untuk SPMB tahun ini. Ya, sukses untuk kita semuanya. Kita kawal transparansi, akuntabilitas, dan kesempatan untuk semua peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan juga bermutu, sekaligus berdampak untuk masa depannya dan masyarakat sekitar. SMK Negeri 1 Gedangan. Terima kasih Ibu. Sahabat pendidikan, Sobat Mega sekalian, demikian perbincangan yang sangat informatif sekali, yang sangat inspirasi sekali pada episode kali ini. Semoga informasi yang kita bahas hari ini bisa buat referensi, buat siswa baru, dan juga buat seluruh warga Nega, semuanya, buat Sobat Nega tentunya, dalam menentukan langkah pendidikan ke depannya, Ibu. Yeah. Saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak Ibu, terima kasih Ibu Dwi atas kehadirannya. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Mudah-mudahan besok lagi dengan tema yang berbeda kita bisa berbagi dan bertukar pikiran. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga buat Sobat Mega sekalian. Semoga ilmunya bisa kita manfaatkan, kita bisa ambil sebagai referensi untuk kedepannya. Tentunya sampai jumpa pada episode kali ini. Nantikan pula podcast berikutnya yang mana kalah lebih seru lagi, tema-temanya lebih menarik lagi. Oke, terima kasih. Kami ucapkan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nega Podcast.